Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, masih bersama saya di sini. Baik, teman-teman sekalian, sebelumnya terima kasih sudah menonton video yang sudah saya share di YouTube ya. Tujuannya tidak lain tidak bukan hanya untuk share pengetahuan saja. Konten-konten semacam ini kan memang di YouTube tidak laku ya, jadi tidak akan mengharapkan apapun lah dari YouTube. Cuman sekedar, banyak fitur-fitur di YouTube yang bisa kita pakai lah. Nah baik, kita masuk lagi ke materi selanjutnya ya, masih mengenai pemodelan perangkat lunak ya atau desain perangkat lunak. Yang akan kita bahas kali ini adalah tentang desain pattern ya, desain pattern. Apa sih desain pattern? Apa ya? Entahlah, kita coba lihat aja ya. Oke, desain pattern atau bahasa Indonesianya adalah pola desain. Nah di sini, bisa teman-teman bayangkan sebenarnya ya, ketika teman-teman membangun suatu perangkat lunak. Dan perangkat lunak yang dibangun itu dikerjakan dalam suatu tim. Artinya bisa jadi tim mengerjakan secara bersamaan atau dipisahkan di berbagai macam modul yang, bagaimana, pembagiannya itu nanti didasari oleh kemampuan dari masing-masing, programmer. Namun ada hal yang diingat ya ketika kita bekerja bersama dan terpisah, itu adalah masalah integrasi atau penggabungan aplikasinya menjadi satu. Nah, tentunya kalau kita bekerja sebagai seorang programmer, apabila kita mengalami kesulitan, maka kita bisa membutuhkan programmer lain gitu ya, atau orang lain untuk menyelesaikan permasalahan kita gitu ya. Nah, bagaimana cara orang tersebut untuk memahami alur logika aplikasi yang kita buat? Disitulah harus punya pola ya. Jadi kalau kita bekerja berlima, berlima itu harus mengkode gitu ya, dengan pola yang sama. Nah, namun, kembali lagi sebelum mengkode kita harus mendesain suatu komponen, di mana desain komponen itu bisa berlaku pola yang sama. Nah, gitu ya. Jadi, desain pattern itu, kebanyakan yang diatur itu adalah paradigma objek ya, untuk mengerjakan suatu aplikasi secara bersamaan dan memiliki pola coding yang sama nantinya ya. Nah, maka untuk memiliki pola coding yang sama nantinya, kita harus desain terlebih dahulu, seperti apa ya. Jadi di desain pattern ini, sebenarnya kita akan banyak menggunakan diagram-diagram berorientasi objek ya, menggunakan UML yaitu, kelas diagram sebenarnya, mendesain aplikasi ya. Ya kalau mendesain data bisa pakai yang lain ya, IR diagram atau mendesain tampilan ya bisa pakai mockup atau yang lainnya. Namun untuk mendesain aplikasi di sini kebanyakan akan dijelaskan menggunakan kelas diagram dan bisa dikembangkan secara detail menggunakan sequence diagram sebenarnya ya. Jadi ada 2 itu yang diagram yang perlu diperhatikan dan dikuasai ketika kita akan merancang suatu desain pattern. Nah, mengapa desain pattern? Ada masalah pasti ya selama membangun perangkat lunak. Tidak mungkin kita membangun perangkat lunak itu lancar jaya ya. Walaupun sekedar membangun hello world. Nah, kebanyakan, pattern itu berkaitan dengan komponen atau struktur dari perangkat lunak itu sendiri. Jadi kebanyakan dia akan menyelesaikan permasalahan dari struktur perangkat lunak, seperti masalah abstraksi, enkapsulasi ya, information hiding, separation of concern, coupling and cohesion, separation of interface and implementation, single point of reference, dan divide and conquer. Nah, ini adalah masalah-masalah yang sering terjadi ketika kita akan mengimplementasikan komponen yang dirancang ya, artinya kode. Misalnya sering ada jawaban, "Kapan kita gunakan enkapsulasi?" Gitu ya. Ya terserah gua dong, enggak gitu jawabannya ya. Tapi ada kondisi-kondisi kapan kita harus menggunakan suatu teknik enkapsulasi. Terus saat menjabarkan suatu abstrak, bagaimana kita, kapan kita membuatnya? Ya nggak bisa jawab terserah juga ya, tapi kita harus menggunakan kaidah-kaidah dan
best practice yang dipakai untuk mengimplementasikan suatu abstrak. Ya dan lain-lain ya, information hiding, kapan itu dilakukan, ya separation of concern itu yang mana yang harus diperhatikan duluan, coupling and cohesion, seberapa ketat nanti relasinya ya, seberapa nanti seberapa relasinya antar dirinya sendiri dan seberapa terpisahnya antara suatu modul dengan modul yang lain dan seterusnya ya, itu adalah masalah-masalah struktur problem dari perangkat lunak. Jadi ini masalah komponen ya, masalah desain komponen dari perangkat lunak. Dan kalau kita lihat dari abstraction sampai yang di bawah, ini kebanyakan masalah di aplikasi ya. Jadi kalau kita merujuk pada arsitektur multi layer, di mana ada 3 tier itu ya, tier pertama presentation, masalah tampilan, tier kedua adalah bisnis atau application layer, tier ketiga adalah data layer. Nah yang ini ada di satu 2 3, ganti aja lah ya. Satu 2 3, ini berarti. Baik, selain masalah struktur dan komponen perangkat lunak, yang diselesaikan adalah masalah non-fungsional juga. Seperti yang kita tahu bahwa non-fungsional ini sangat erat kaitannya dengan kualitas suatu perangkat lunak, ya. Jadi apa saja yang diselesaikan dengan mengimplementasikan desain pattern itu adalah changeability, ya, kemampuan perangkat lunak untuk berubah. Dengan menerapkan suatu pola nih ya, dalam kita melakukan coding, apabila ada perubahan di tengah jalan, kita tahu harus merubah yang mana, tanpa harus membaca semua isi daripada, eee, coding itu sendiri, ya, kode-kode program itu sendiri. Kemudian ada masalah interoperability, di mana lingkungan perangkat lunak itu biasanya bisa berubah-ubah, dan ketika lingkungannya berubah itu kita tahu harus ngapain. Lalu masalah efisiensi, dengan mengimplementasikan desain pattern itu masalah efisiensi aplikasi pasti terpecahkan. Ya, jadi kita mungkin tidak perlu membuat suatu kelas gemuk gitu ya. Kita cukup membuat kelas itu banyak tapi sedikit dan fokus pada pekerjaannya. Jadi dia satu kelas itu hanya punya satu responsibility misalnya, jadi dia akan efisiensi. Lalu reliable ya, jadi dia akan bisa kita manipulasi dengan mudah ya, dan kelas itu juga tidak bisa diakses dengan mudah oleh orang lain. Kemudian testability, pengujian yang dilakukan itu mudah dan ada ukuran standar kualitasnya, dan reusability. Ya, kemampuan suatu komponen itu untuk dipakai kembali di proyek-proyek perangkat lunak lainnya. Ya, jadi misalnya teman-teman ingin membuat sesuatu, biasanya nanti nyari referensinya kemana, nanti diarahkan ke Git orang lain. Nah, di Git itu biasanya kalau dia bangunnya bagus, menggunakan suatu pattern yang bagus, maka kalau dia memang open source kita bisa pakai gitu ya. Kita bisa pakai itu dengan mudah, tanpa kita harus membuat aplikasi itu dari nol. Ya, sebagai contoh, saya membuat suatu sistem informasi akademik di kampus A, dan itu berhasil. Lalu saya punya proyek lagi membuat sistem informasi akademik di kampus B. Ya kalau kita ngomongin sistem informasi kampus kan itu-itu aja ya, ada masalah keuangan, kemahasiswaan, akademik, masalah aset, ya masalah penerimaan mahasiswa baru, dan lain-lain. Nah semua modul itu bisa saya implementasikan ke kampus yang B tadi, namun tetap harus dikonfigurasi lagi. Cuman kan konfigurasinya tidak akan membutuhkan waktu yang lama kalau kita menggunakan software yang sudah ada sebelumnya. Nah, nanti reusability ini juga akan terkait dengan legacy dari suatu perangkat lunak. Ya itu masalah-masalah, kualitas ya. Ada GoFood. Lanjut aja dulu ya. Baik, kalau kita ngomongin di apa, desain pattern itu kita pasti akan mengarah ke yang namanya Gang of Four. Wah, asik kan? Di dunia RPL ya, rekayasa perangkat lunak itu banyak apa, julukan-julukan yang asik ya. Kayak kalau kita ngomongin UML itu ada trio amigos gitu ya. Kalau di sini kita ngomongin Gang of Four ya, seperti judulnya Gang of Four, ada 4 orang berarti di sini ya. Nah kapan itu? Itu pada tahun 1994 ya, 1994 ada Eric Gama, ada Richard Helm, ada Rob Johnson, sama John, Flisidis, nggak tahu lah ngomongnya gimana ini ya.
menerbitkan sebuah buku berjudul Design Pattern: Element of Reusable Object Oriented Software. Jadi memang kebanyakan paradigma yang dipakai itu adalah yang, object oriented ya. Kenapa object oriented? Mungkin teman-teman juga udah tahu jawabannya ya. Object oriented itu pattern natifnya ya, secara natif aja dia udah punya pattern ya. Kalau yang prosedural itu kadang-kadang nggak punya pattern, artinya logic itu murni dari orang yang bikin. Ya teman-teman bisa bayangin sistem udah jadi, lalu orangnya pergi atau meninggal. Ya sistem itu jadi akan ya susah dikembangin ya karena logiknya dari sistem itu adalah milik siapa yang membuat. Nah kalau objek oriented kan enggak, secara pattern natif ya secara natif aja, dia memiliki logik di mana orang lain pun bisa untuk membuatnya atau untuk mengembangkannya. Artinya kalau misalnya ada aplikasi dibangun pakai paradigma objek, kemudian, orang yang membuat itu pergi atau meninggal dunia dan lain-lain, maka dengan mudah kita bisa menggantikan dengan orang yang baru. Nah itu bukan semata-mata karena untuk masalah ini ya, masalah pekerjaan atau apapun, tapi itu memang masalah ke aplikasinya ya. Jadi jangan sampai aplikasi itu jadi malah tidak terpakai, tidak bisa dikembangkan dan menjadi aplikasi yang dalam tanda kutip itu sampah. Nah kalau kita ngomongin Gang of Four ini memang mereka ini adalah orang-orang yang hebat ya di dalam dunia perangkat lunak. Mereka mengembangkan suatu konsep desain yang tidak natif ya. Jadi mereka mengembangkan desain yang memang aneh-aneh. Nah mungkin teman-teman tahu ada model view dan controller itu juga termasuk salah satu dari desain pattern tapi bukan yang ditemukan oleh Gang of Four. Oke jadi seperti itu. Inilah mereka ya pada tahun 1994 mereka berkontribusi sangat besar dan untuk para programmer silakan nikmati ya apa yang menjadi kesuksesan mereka. Teman-teman tahu HMVC, teman-teman tahu MVC, untuk bikin game teman-teman tahu MVVM, itu semua berdasarkan ini semua referensinya. Berterima kasihlah Anda gitu ya. Oke, di sini, penggunaan desain pattern itu biasanya memang fokus ke dalam pembuatan perangkat lunak dari sisi aplikasi dan dari komponennya gitu ya. Nah, ada beberapa best practice di sini yang diperkenalkan oleh Gang of Four, nanti kita lihat ya. Nah, sebenarnya dalam bukunya ya ada 23 desain pattern yang mereka perkenalkan nih berempat. Di mana dibagi menjadi 3 kategori utama. Yang pertama itu creational pattern, ini berkaitan dengan komponen dan, bagaimana objek itu diciptakan. Yang kedua structural pattern, ini juga masih berkaitan dengan komponen, tapi lebih fokus bagaimana komponen itu digunakan. Dan yang ketiga behavior pattern, ini juga tetap ya fokusnya terhadap komponen, tapi bagaimana komponen itu nanti akan melakukan, behavior-nya ya, melakukan, perilakunya ya terhadap komponen yang lain. Ada ribet ya. Ya ini adalah 23 pattern daripada yang diperkenalkan oleh, Gang of Four. Ya boleh pause videonya terus lihat ya, ini banyak banget ya. Oke, yang kita bahas yang pertama dulu ya, ini kita bahas secara umum dan kita masuk ke pengantar aja dulu desain pattern. Di sini ada yang namanya creational pattern. Nah, di sini ada 5 pattern yang diperkenalkan, di mana creational pattern ini, eee adalah suatu cara mendesain komponen, di mana nanti kita akan membuat suatu objek, tapi logiknya disimpan di belakang. Jadi ketika objek ini terbentuk, kita tidak perlu tahu logik di belakangnya, kita tinggal pakai aja ini objeknya, gitu ya. Nah, daripada kita menginstance biasa, jadi misal ada mahasiswa, nanti new mahasiswa, kan kelihatan tuh instance-nya langsung ya, logiknya juga langsung kelihatan dari situ. Tapi kalau ini enggak, nanti logiknya disimpan di belakang, tiba-tiba jadi instance dan kita tinggal pakai aja. Nah, di sini ada 5
pattern yang diperkenalkan yang pertama adalah factory pattern, ini adalah yang paling mudah, lalu ada abstract factory pattern, ada singleton, ini juga yang paling mudah, lalu ada prototype dan ada builder pattern. Jadi ingat di dalam creational pattern itu fokusnya adalah membuat objek dan menyembunyikan logikanya. Lalu yang kedua adalah structural pattern. Nah, di sini sama masih mengenai komponen sebenarnya, tapi nanti bagaimana komponen itu akan dipakai gitu ya. Kalau tadi kan lebih fokus ke bagaimana komponen itu nanti akan dibuat. Nah, kalau ini akan dipakai. Jadi dia akan menyangkut komposisi kelas dan objeknya. Nah, di sini biasanya banyak dipakai inheritance ya dan menggunakan konsep interface. Nah, bukan konsep, implementasi dari interface ya. Seperti yang teman-teman tahu kalau kita ngomong inherit, artinya kita punya parent class dan ada child class, di mana nanti child class itu akan memiliki semua metode dan atribut dari parent-nya gitu ya. Lalu ada interface, interface itu berarti kita akan mendesain suatu kelas interface di mana terdiri dari metode-metode yang tidak punya implementasi dan kalau kita akan mengacu pada interface, maka semua metode itu harus diimplementasikan terlebih dahulu menggunakan keyword implement kalau di Java. Ya beda bahasa, beda 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 keyword ya. Oke, kalau pewarisan extend ya. Nah, jadi nanti kita akan menyusun beberapa objek untuk mendapatkan suatu fungsi-fungsi yang baru dari objek itu. Jadi bagaimana objek itu akan dipakai. Ada 7 di sini, ada adapter pattern, ada bridge pattern, ada composite pattern, ada decorator pattern, ada facade pattern, ada flyweight pattern, dan yang ketujuh ada proxy pattern. Nah, untuk menjelaskan satu-satu itu memerlukan waktu dan memerlukan durasi. Jadi kita bahas di video yang selanjutnya lah ya. Nah, yang terakhir adalah behavior pattern. Nah, di sini tadi bagaimana masih tentang komponen, tapi bagaimana komponen itu akan berperilaku terhadap komponen-komponen yang lain. Di sini ada cukup banyak, di behavior pattern itu ada chain of reproducibility pattern, ada comment pattern, ada interpreter pattern, ada iterator pattern, ada mediator pattern, ada memento pattern, ada observer pattern. Nah, ini yang paling banyak dipakai observer. Lalu ada state pattern, ada strategy pattern, ini juga paling banyak dipakai. Kemudian ada template dan ada visitor pattern. Banyak ya, 11 tambah 7 tambah 5. Berapa tuh? 23 pattern yang diperkenalkan oleh Gang of Four. Baik, itu saja mungkin ya, introduksi daripada desain pattern. Jadi memang, masih ada kok aplikasi yang dibangun dengan desain pattern standar seperti ini, tapi juga banyak aplikasi yang dibangun dengan pattern native dari bahasa object oriented. Dan banyak juga pattern yang dipakai dari pengembangan-pengembangan ini seperti tadi yang saya sebutkan ada MVC, ada HMVC, ada MVVM dan lain-lain ya. Dan masing-masing pattern itu diimplementasikan menggunakan suatu framework atau kerangka kerja untuk bahasa pemrograman tertentu. Jadi kalau kita ngomongin framework, kita tidak berarti di dalamnya ada pattern ya. Dan dia biasanya khusus untuk bahasa pemrograman tertentu. Nah, kadang-kadang kalau kita ngomongin framework, beda pattern. Bisa jadi, sama sih pattern-nya, tapi, ada yang beda pasti ya, walaupun sama-sama MVC, pasti ada yang beda. Nah, cuman, itu nanti akan berlaku ke bahasa yang bisa mengimplementasikan paradigma objek. Untuk, yang paradigmanya prosedural ini nggak bisa diimplementasiin sebagian besarnya. Ya baik, mungkin itu saja pengenalan dulu mengenai desain pattern ya. Nanti mungkin di video selanjutnya setiap pattern-nya, jadi tidak semua ya satu-satu aja ya. Dari creational pattern, dari structural pattern, dan dari behavioral pattern kita akan jelaskan lagi. Itu saja dari saya ya, semoga informasi ini berguna. Saya pamit undur diri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.